dibuat secara otomatis. Jurnal penjualan kredit akan dibuat 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapus piutang. Yang juga untuk yang lain. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali. Fasilitas Gaya Accounting versi 6.1 yang menawarkan fasilitas menu yang terdiri dari file, setting, login, tutup buku, Windows, dan petunjuk. Untuk file menu, untuk membuat data keuangan baru, coba kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada menu setting. Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan utang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sale, dan mengatur konfigurasi program. Lalu untuk menu tutup buku, Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Selanjutnya, ada menu Windows. Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Lalu yang terakhir, ada menampilkan panduan program, penggunaan program video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Jaya Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Selanjutnya, ada fasilitas modul yang terdiri dari dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Untuk dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau utang yang sudah jatuh tempo. Lalu data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zaire Accounting. Lalu ada buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuat buku besar per akun. Lalu ada modul penjualan, yaitu ada jurnal penjualan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Jurnal pembayaran piutang menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Lalu jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Lalu ada jurnal penghapusan piutang usaha untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return, atau atas terjadinya pembatalan pesanan. Lalu selanjutnya ada modul pembelian yang terdiri dari jurnal pembelian untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Lalu ada jurnal pembayaran utang usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar utang usaha kepada supplier. Lalu ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran utang usaha untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran utang usaha yang telah diberikan kepada supplier. Lalu ada jurnal penghapusan utang usaha untuk membuat jurnal penghapusan utang usaha yang terjadinya atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali atau return. Lalu ada modul kas dan bank. Modul ini terdiri dari transfer kas untuk melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Lalu ada kas masuk untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Lalu ada kas keluar untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Lalu ada rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan atau dari komputer dengan buku bank. Lalu selanjutnya ada modul persediaan. Di modul persediaan ini ada jurnal penyesuaian persediaan untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan, seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan, lalu jurnal pemindahan barang untuk menginput transaksi proses produksi, seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Lalu ada stock of name untuk mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan atau dari komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Lalu ada penentuan harga jual untuk menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Lalu selanjutnya ada laporan. Laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama,
tapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Lalu yang terakhir ada search. Fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Terus selanjutnya untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang sama seperti yang menggunakan Excel, di sini ada jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca laju. Nah, selanjutnya ini informasi perusahaan yang akan kita buat di aplikasi Zahir. Ini kita langsung ke aplikasi Zahirnya aja. Nanti di sini kita akan membuat data baru. Kita klik yang membuat data baru. Lalu untuk nama perusahaannya kita lihat dari yang PDF ini, PT Sumber Rezeki. Untuk kotanya Jakarta, negara Indonesia, kode pos 12345, potong terus klik, emailnya aku pakai email pribadi. Ini kita sisipin lagi. Yang dimanfaatkan Jakarta Indonesia. Nah, ini kita langsung bisa klik lanjutkan. Lalu untuk periode akuntansinya kita buat dari Januari tahun 2018 sampai Desember. Ini tinggal lanjutkan. Lalu untuk departemen atau kode akunnya ini kita ganti jadi 1. Untuk kode prefixnya juga kita ganti jadi 1. Nah, ini kita cek lagi nama PT-nya. Ini PT Sumber Rezeki, Jalan Kemang, Jakarta, Indonesia, periode 345, periode dari Januari 2018. Nah, langsung kita klik yang proses. Nah, untuk jenis usahanya, kita lihat di sini ada jenis usaha perdagangan umum. Karena kita akan memproses usaha dagang. Ini kita tinggal lanjutkan. Iya. Ini tinggal oke. Terus saja muncul untuk mata uang di sini IDR, rupiah, Rp, langsung lanjutkan aja. Lalu yang USD ada USD, nama mata uangnya dolar, simbolnya dolar begini. Ini langsung lanjutkan. Nah, setelah selesai kita langsung klik selesai. Nah, lalu muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah. Setelah data perusahaan telah diinput dalam Zahir Accounting Software, langkah berikutnya input saldo awal akun. Akan tetapi sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Nah, ini kode akun yang akan kita sesuaikan. Nah, langkah-langkahnya itu kita klik modul data-data. Ini kita langsung ke sini data-data ini. Nah, lalu selanjutnya kita klik switch mode, ini yang ada di bawah, switch mode. Lalu ini kan muncul akun-akun. Lalu kita tinggal nanti klik kanan. Misalnya ini kan piutang usaha, kita ubah menjadi piutang dagang. Piutang usaha, klik kanan, edit, oke. Kita ubah jadi ininya piutang dagang. Ini kita tinggal rekam. Nah, lalu selanjutnya persediaan 1. Ini kita klik kanan, edit, ubah menjadi persediaan barang dagang. Rekam. Lalu selanjutnya utang usaha menjadi utang dagang.
usaha menjadi utang dagang. Lalu selanjutnya penjualan produk satu menjadi penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang. Lalu selanjutnya ada HPP 1. HPP 1 itu masuknya ke biaya 1. Kita ganti jadi harga pokok penjualan. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal tutup. Nah, lalu step selanjutnya ini tadi udah. Nah, kita akan membuat saldo awal akun. Lalu selanjutnya kita akan membuat penyesuaian akun. Nah, langkah-langkahnya itu kita klik menu setting, saldo awal akun. Langsung kita ke jahilnya. Ini klik setting, saldo awal akun. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu kita akan mengisi sesuai dengan yang di PDF. Ini misalnya kas 3.500.000. Ini kas 3.500.000. Lalu selanjutnya bank 25.500. Lalu selanjutnya piutang dagang. Selanjutnya persediaan barang dagangan. Lalu kendaraan. Lalu ini ada akumulasi penyusupan kendaraan, yang kan minus, langsung kita minusin aja. Lalu ada utang dagang. Terus selanjutnya utang gaji. Lalu utang bank. Lalu modal risiko. Lalu legalisasi. Nah, lalu selanjutnya pas input saldo sesuai nama akunnya. Jika semua telah terinput, pastikan nilai historical balancing-nya dan nilai sebesar 0. Jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun masih belum tepat dan silakan dikoreksi kembali. Nah, di sini bisa kita lihat di aplikasi Zahir Aku, ini nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Jadi ini udah 0 ya, jadi penginputannya udah benar. Nah, ini kita langsung klik rekam aja. Nah, oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.